Kenapa sih para selebritis ini memakai narkoba? Kenapa sih kebanyakan selebritis ini memakai narkoba? Misalkan yang di berita selama ini kayak memakai ganja atau memakai sabu-sabu. Nah, kenapa gitu? Orang-orang kan selalu bertanya kenapa mesti seperti itu, dan alasan para selebritis adalah untuk daya tahan tubuh, untuk apa? Untuk biar kuat lah ya gitu. Nah, itu semua salah. Baby, tahu narkoba itu apa? Tahu. Apa? Narkotika. Pernah merasakan nggak? Enggak. Apa aja yang pernah? Orang dibilang enggak. Dia bilang enggak. Apanya pernah? Oke, kan sekarang lagi artis terjerat narkoba ya. Nah, dia menggunakan ganja. Oh, ganja. Terus? Jadi aku lagi nggak berkomentar sih, tapi lebih tepatnya share juga sama teman-teman dari pengalaman aku dulu. Jadi orang kan mungkin bertanya nih, kenapa sih artis menggunakan narkoba gitu? Apa enaknya? Nah, sebagai orang awam, kalau ada artis yang ketangkep narkoba nih, papa nih, kan sebagai orang awam, itu gimana sih komentarnya? Nggak tahu karena aku awam. Enggak. Apa? Misalkan ada berpikir gini, iya kenapa sih artis-artis itu pada pakai narkoba gitu, misalkan di pikiran kamu. Menurut aku kenapa? Gitu. Menurut aku adalah nggak usah ini deh, nggak usah dipisah artis atau siapa gitu. Iya, misalkan Narkobanya apa sih misalnya? yang lagi ini sih ganja. Biasa kan ganja sama sabu-sabu tuh yang. Oke, oke, ini menurut tebakan aku ya, entah itu artis entah siapa. Satu mungkin karena pekerjaan dan gaya hidup gitu ya. Jadi maksudnya mungkin kalau misalnya pekerjaannya stres atau capek lah gitu ya, misalnya kerjanya capek gitu kan, makan waktu kerja itu berjam-jam, terus capek gitu kan, terus perlu stamina yang prima, terus yang fit karena capek. Nah, kalau nggak salah kan pakai narkoba gitu kan bisa bikin fit, betul nggak? Bisa bikin segar terus. Nah, mungkin awalnya bisa karena itu. Nggak, lanjut Sampai mana ya, tadi? tadi stamina. Apa? Papa bilang stamina. Iya, kalau misalnya kan mungkin kerjanya capek gitu kan, terus capek, butuh stamina yang fit, yang prima, terus biasanya mungkin tahu dari teman barangkali kan pakai ini, terus nyata oh ya badan jadi segar, kerja jadi bisa fit terus. Nah, akhirnya pakai terus itu kan ada zat adiktif ya, jadi bikin kecanduan, akhirnya kecanduan. Apa sih zat adiktif? Zat adiktif itu adiktif itu berarti zat yang bikin nyandu gitu. Jangan salah, bukan cuman narkoba doang. Kalau nggak salah kayak kafein tuh, kopi, terus nikotin juga kalau nggak salah, itu juga ada zat adiktif. Berarti kayak bikin rokok nyandu. ya? Rokok kan nyandu juga kan. Kopi nyandu juga ya? Kopi kalau nggak salah iya ya, kopi ya. Rokok iya tapi. Nah, jadi ada nyandunya gitu loh. Terus kalau untuk narkoba itu kan ada berpengaruh dengan susunan saraf pusat. Nah, itu dengan adiktif itu biasanya, jadi kalau misalnya dia badan udah biasa pakai, kemudian tahu-tahu dia nggak pakai lagi, nah itu badan itu merespon jadi jadi nggak enak, akhirnya dia pakai terus. Bener. Gitu.
Benar, Itu pintar. mempengaruhi susunan saraf pusat. Waduh, berat bahasanya, Adanya di sini. berat. Iya benar-benar. Kalau Itu satu itu. Diam. Oh, Ini iya, belum dia selesai. belum Belum selesai. selesai. Oke. Itu satu. Tadi pekerjaan ya, karena pekerjaan mungkin gitu kan. Bukan artis, bukan harus artis ya, tapi pekerjaan apapun mungkin yang capek gitu kan. Sambil ngejagain anaknya. Jagain terus mungkin terus dari gaya atau pola hidup mungkin biasa yang stres gitu kan. Kadang Apa juga stres ya? apa? Woi, aduh, ngamuk di sini, sini. Sini sama mama. Aduh ngamuk. Dicuekin. Aduh marah. Ayo sama papa. Marah dia, Sini. marah dicuekin. Sini. Hidup ya. Pola hidup misalnya stres gitu kan. Stres kan bisa macam-macam, bisa stres karena pekerjaan, karena misalnya rumah tangga, keluarga atau macam-macam. Stres dong ini. Kenapa? Rumah tangga kita. Stres sekali. Kacau. Enggak tuh, buktinya masih bisa ketawa. Tuh lihat. Ya kan, jadi misalnya karena problem-problem hidup lah macam-macam, terus stres gitu kan, akhirnya biasanya kan mungkin tahu dari temen, biasanya kan gitu-gitu orang kan. Ini pakai ini. Nah biasanya kan Pergaulan ya. pergaulan narkoba itu kan apa? Kalau orang lagi stres, lagi momen terus konsumsi itu, terus pikirannya plong, apa segala macam gitu kan. Nah dia ngerasa mungkin gitu kan masalahnya bisa hilang, bisa happy karena narkoba. Nah besoknya begitu stres lagi, iya dia makan lagi. Itu yang ketiga lifestyle gitu. Lifestyle mungkin biasalah pergaulan, nongkrong terus coba gitu kan segala macam biar happy ya gitulah. Kayaknya sih 3 itu ya. Tuh udah aku rangkum supaya sistematis dan terstruktur. Ada 3 poin. Oke, menurut suamiku gitu. Jadi kalau menurut pengalaman pribadiku sendiri, Coba kamu masuk yang mana? nah, Nah, kalau tadi kan aku udah kasih landasan teorinya. Nah sekarang kita lihat Prakteknya. dari praktek kamu. Nanti akan aku masukin kamu termasuk ke yang poin yang keberapa gitu ya. Oke, jadi pertama kali aku mengenal narkoba zaman dulu ya, sebelum tobat. Untungnya ketemu suami aku nih udah tobat ya kan. Alhamdulillah udah sadar gitu. Oh, belum tobat disadarin sama suaminya. Disadarin sama suami di ruqyah. Jadi waktu itu tuh pertama kali tuh karena pergaulan. Jadi ya bener pertama kali tuh karena pergaulan. Waktu itu di dunia modeling ya. Karena pergaulan. Oke, berarti kamu masuk yang ke nomor 3 karena pergaulan. Ya, karena pergaulan terus dicoba. Coba. Tapi waktu itu tujuannya adalah kalau nggak salah tuh karena ini ngurusin badan pertama. Karena aku tipe badan yang susah kurus walaupun makan sedikit, olahraga giat gitu kan. Nah akhirnya ngeliat senior badannya bagus banget, kurus-kurus. Akhirnya cobain lah itu gitu. Cobain. Tapi dulu tuh ini ecstasy baby. Apa? Pertama kali coba tuh ecstasy. Kalau ecstasy rasanya gimana? Rasanya ini jantungnya deg-degan. Sama pengen goyang. Enaknya apa? Kan kenapa orang pakai ecstasy? Pasti kan ada sensasi enaknya. Enaknya apa? Ngefly. Jadi gini guys, kalau Jenny ecstasy. Kalau saya ekstaksi. Eksopir taksi umumnya. Jadi pertama kali nyobanya itu. Terus sampai akhirnya abis ekstasi itu nyoba ke sabu waktu itu. SS bahasanya dulu. SS. Iya, mawar. Bahasanya kode-kodenya gitu. Kode-kodenya gitu. Jadi akhirnya nyoba ke SS. Nah, SS tuh sempet pakai lama tuh baby. Aku cocoknya di situ waktu itu. Badannya jadi bagus banget, jadi kurus gitu. Jadi langsing banget deh, model papan atas banget deh. Tapi aku tahu itu salah gitu. Memakai itu. Tapi aku tahu itu salah, Bun. Ini sambil jagain anak.
Anaknya Aduh, geser mulu. Iya, tapi aku tahu itu salah. Tapi memang body aku bagus banget untuk Masa? pakai SS itu. Ya kamu lihat aja foto aku zaman dulu. Ya kan sampai ini beratku sampai 49. Soalnya waktu zaman model itu 53 tuh udah berat banget. Nah, sampai 49 beratku. 49 50 dan itu langsing banget gitu. Laku untuk pekerjaan. Aku. Terus dan SS nya aku lama tuh. SS aku lama. Nah, akhirnya aku mikir, ya udah pakai aja terus karena bagus buat badan gitu. Jadi lebih referensi untuk dia. Tapi itu nggak bagus ya teman-teman, jangan ditiru ya. Tetap harus olahraga sama jaga pola makan. Itu nggak bagus. Jenny dulu berpikir kayak gitu. Terus sampai akhirnya nyoba ke Happy Five. Itu kalau Happy Five itu lebih yang kayak enjoy gitu, baby, ketawa ke TV, bisa sampai black out gitu. Karena aku nggak suka minum. Nggak suka minum. Aku nggak suka minum Dia nggak alkohol. minum, jadi kira nggak suka. Kalau nggak suka minum, jadi bis makan aja nggak minum. Aku nggak suka minum alkohol dari dulu sampai sekarang. Karena pusing gitu, perutnya sakit. Jadi aku dulu tuh nggak minum tapi aku narkoba dulu. Gitu. Lebih parah. Nah, terus kalau untuk kasus si artis-artis ini yang menggunakan ganja, aku pernah cuma pakai sekali doang waktu zaman syuting. Itu pun bukan ini ya, karena dikasih sama salah satu kru waktu itu, dikasih terus katanya di mix sama bir. Coba di mix tuh sama bir. Pas aku terus jadi serem gitu baby, halusinasinya. Masa? Iya, kalau halusinasinya tuh kayak itu Ganja? tuh. Iya. Ganja kok halusinasi serem? Iya, halusinasinya jadi serem. Pengalaman aku ya sekali doang. Obat-obatan itu di mix gitu sama Minuman. alkohol sama minuman ya. Banyak yang kayak gitu. Nah itu gitu. Tapi ganja kan bukan obat. Ganja obat juga kok. Obat juga ya. Ganja obat. Ganja untuk kalau nggak salah untuk penyakit post traumatic syndrome gitu deh, orang yang punya masalah dengan trauma itu. Yang aku pernah baca tuh di luar negeri itu dipakai salah satunya ganja gitu loh. Tapi entah bentuknya kayak gimana gitu kan. Tapi kan itu dalam pengawasan pakainya. Oh ini ya. Sakit Post traumatic syndrome itu kalau nggak salah aku pernah baca kayak misalnya tentara pulang dari medan perang gitu deh. Ya kan, mungkin dia trauma selama perang terus waktu tinggal balik lagi ke negaranya, di kotanya tuh jadi agak stres lah. Nah itu pakainya itu ganja gitu. Gitu. Nah, jadi kebanyakan nih kalau sekarang ya, kita kan lagi ngebahas nih selebritis yang ketangkep ya baby ya. Karena memang banyak banget selebritis yang ketangkep. Nah, kebanyakan memakai ganja sama syabu-syabu yang ketangkep itu. Kalau menurut komentar aku sih sebenarnya kan alibinya untuk daya tahan tubuh ya, stamina ya. Kalau menurut aku sih enggak, bukan daya tahan tubuh sih tepatnya, tapi mungkin dengan memakai itu jadi melek terus, nggak tidur gitu. Terus jadi gesit gitu, bukan berdaya tahan tubuh sih. Malah kalau habis pakai itu kan habis itu blackout gitu, kayak akhirnya kayak tidur tuh sampai pingsan gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku sih alibi aja. Jadi buat apa? Bukan buat daya tahan tubuh. Enggak, jadi buat enjoy aja karena udah ketagihan. Kalau pakai sabu. Iya, tapi awalnya kan apa? Ya makanya bisa macam-macam, bisa tiga kan tadi katakan, bisa mungkin karena pekerjaannya capek. Dia capek kan, banyak orang ada yang capek itu terus pakainya suntik vitamin C. Iya. Gitu kan kayak gitu juga. Nah, terus mungkin capek terus ada temannya bilang pakein aja gitu loh. Ada mungkin rekomennya pakai vitamin C suntik. Ada mungkin temen yang rekomen pakein aja pakai sabu. Ternyata waktu pakai sabu dia benar jadi bisa kerja terus gitu loh, bisa aktif gitu kan, mata melek terus aktif kan, apa segala macam, terus mungkin ada PD apa segala macam. Ya, percaya diri. Ternyata dengan pakai itu dia ngerasain melaksanakan pekerjaan itu jadi lebih lancar gitu loh. Nah, besok jadi begitu terus. Awalnya itu lama-lama kecanduan, jadi nggak bisa kalau nggak pakai itu. Satu itu, terus yang kedua ya karena yang masuk
poin tadi yang apa menurut aku yang nomor 3 ya lifestyle, karena temenan, karena apa gitu ya, bisa Iya sih. macem-macem lah.